Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah yang dimuliakan Allah, saya bacakan dulu materi yang akan kita coba kaji malam ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yajibu sareng wajib bihaqihim dina hakna para rasul alaihim eta moga tetep ka para rasul as-shalatu ari rahmat Allah wassalamu sareng kasalametan naon al-fatonatu sifat fatonah hartosna pinter wadiduha sareng ali relawanan sifat fatonah al biladatu eta sifat biladah hartosna bodoh wadalilu sareng ari dalil aklina ala dalika kana nu geus dicaritakeun tadi eta nahu saestuna kalakuan lawin tapat lamun narima eueuh anhum ti para rasul naon al patonatu sifat patona lama qadaru pasti moal qadarugaeun ieu para rasul ayukimu kana yen ngadegkeun para rasul hujatan kana hujjah alal khosmi pikeun ngelehkeun musuh wahwa sareng ari rasul teu kaduga ngadegkeun hujjah ngelehkeun musuh muhalun eta mustahil pangna mustahil li anal qur'ana karena saestuna al-Qur'an dalla eta nuduhkeun Qur'an fi mawadi'a isim guyan munsharif tetenya fi mawadi'a teh ulah fi mawadi'i pan eta cenah aya huruf carpi pan isim guyan munsharif fi mawadi'a kasiratin dina pirang-pirang tempat anu loba alaikomatihim kana ngadegkeunana para rasul al hujjata kana hujjah alal khosmi pikeun ngelehkeun musuh. Jamaah yang dimuliakan Allah, maksud sekilas secara sederhana tentang yang tadi dibacakan ini adalah kajian sifat rasul yang termasuk akidah nabawiyah, sesuatu yang wajib ditekadkan, diimani, diyakini dengan resiko sah keimanan kalau meyakini dan tidak sah keimanan apabila ragu-ragu, apalagi kalau tidak percaya. Yang wajib diantara yang wajib kita yakini selain sidik, amanah, tabligh, nah yang terakhir ini patonah. Fatonah itu artinya secara harfiah pinter. Kita wajib meyakini bahwa Rasul itu pinter, mempunyai sifat fatonah. Fatonah di para Rasul artinya 4. 1. Cerdas, jenius, cerdas ya. Yang kedua pinter. Yang ketiga bisa, yang keempat kuat. Menceksuna mah cerdas, calakan, pinter, bisa, kaduga. Kan ada orang yang cerdas tapi dia bodoh karena tidak belajar. Cerdas itu IQ-nya tinggi gitunya. Jadi gampang paham. Anak-anak juga Pak, kalau kita ngajar anak-anak itu beda anak-anak teh. Ada yang sekali langsung bisa A bisa, ba alif gitu kan. Min syarrin naffatsati, dia bener min syarrin naffatsati. Kan ada yang belegug mah nafasati teh mata sapi weh, min syarri mata sapi. Mata sia, mata sapi. Ada sulit. Dan memang karena itu tidak sama di sekolah. Ada yang ranking 1 ya.
ada yang sudah lancar baca kelas 2 SD, ada yang belum tahu huruf-huruf acan, yang mana A, yang mana B belum tahu, padahal pelajaran sama, gurunya juga sama, metode pembelajaran dari gurunya juga sama, tapi kondisi anaknya yang berbeda. Nya urang we rutinana teu aya nu paham sakali ge inget lila, aya nu be cenah rutina naon nyawa engke teu ngarti, aya anu kitu teh. Ulang ditanya sama istri, "Barusan materinya apa pengajian?" "Ya sama seperti minggu kemarin lah." Kira-kira kurang lebih, padahal teu ngarti teh gitu. Dakulad nyata. Jadi itu maknanya cerdas. Jadi ada orang yang cerdas tapi tidak pinter karena tidak belajar. Rasul selain cerdas, beliau pinter. Nah setelah pinter, mereka para rasul itu bisa bibisaeun ngalakukeun atau menggunakan kepintarannya itu. Ada orang cerdas, pintar, tapi dia tidak tahu cara menggunakan kepintarannya itu. Ada teu bisaeun, ongkoh nyaho teu bisaeun gitu. Banyaklah seperti itu. Seorang sarjana ekonomi belum tentu dia bisa memakai ilmu ekonominya. Hesewe hirupna teh ekonomi teh murat marit, padahal sarjana ekonomi teh pinter nama teori ekonomi, teori dasar, tapi dia tidak bisa menggunakan kepintarannya itu. Kan dari sebuah konsep untuk diaplikasikan itu pas sulit, Pak. Ya jangan jauh-jauh lah, di dalam rumah tangga saja Pak DKM. Kan rata-rata hampir semua tahu konsep rumah tangga Islam itu seperti apa. Bagaimana ketika kita masuk rumah, bagaimana interaksi dengan seorang istri, kan begitu, bahasa apa yang akan digunakan, kebijaksanaan seperti apa yang diterapkan di dalam keluarga, kemudian bagaimana sikap ke anak supaya anak itu menjadi anak yang soleh dan semacamnya. Konsep pinter. Tapi kan untuk mengaplikasikan kepintaran pengetahuan ini direalisasikan sangat sulit. Ongko ustad tapi jeung pamajikanna sia aing da loba tuh. Betul gak? Istrinya itu ahli pengajian, tapi ke suami tidak ada hormat, kan banyak. Dia tidak pintar. Pinter tapi tidak mampu, tidak bisa mengaplikasikan atau melakukan, misalnya menggunakan kepintarannya itu. Nah yang keempat, selain bisa menggunakan kepintarannya, para rasul itu kuat, mampu. Kalau selain rasul bisa jadi dia melaksanakan kepintarannya tapi tidak mampu melakukan karena sesuatu dan lain hal. Dari kecil dia jurusannya sebelum sekolah juga sudah seneng ngoprek gitu ya. Ada motor bapaknya pakai palu di takolan gitu. Setelah SMP dia masuk ke SMK jurusan teknik mesin sebagainya. Lalu dia kuliah jurusan mesin, kan ahlilah bengkel. Kalau dia mau ketemu motor belum diperiksa juga, baru dengar suaranya dia sudah tahu ini penyakitnya ini gitu kan. Tapi karena tidak ada modal, dia tidak mampu bikin bengkel. Mau kerja di orang lain tidak keterima karena badannya tidak sakit atau ada halangan. Itu namanya cerdas, pinter, bisa dia menggunakan kepintarannya tapi tidak mampu melaksanakan itu karena apa? Ada halangan. Kan begitu. Lulusan jurusan kedokteran dipanggil disuruh bekerja di rumah sakit, tidak ada yang nyuruh. Dia buka praktek sendiri, tidak ada modal, ya enggak. Padahal kalau ada pasien, ada obat, ada alat, dia bisa sebetulnya. Tahu dia pinter. Ini penyakitnya ini, penyebabnya ini. Dia bisa mendiagnosa dengan tepat.
Itu kan kalau ada alat, tapi alatnya tidak ada, nah dia tidak mampu menggunakan kepintarannya itu, padahal dia bisa kalau ada alat. Nah itulah makna fatonah di para rasul. Para rasul itu pinter fatonah, tapi fatonah itu 4 maknanya. 1, cerdas, jenius, IQ-nya tinggi. Walaupun tinggi IQ-nya, tapi kan kalau tidak belajar tetap aja bodoh begitu. Tapi rasul itu selain jenius, pinter. Selain pinter, bisa menggunakan kepintarannya itu. Kemudian selain bisa menggunakan kepintarannya, dia kuat. Kaduga bisa kuat merealisasikan. Tapi yang harus diperhatikan para jamaah yang dimuliakan Allah, pintarnya ini fatonah rasul, fatonah itu yang wajib kita yakini adalah rasul itu pintar menegakkan hujah, menegakkan dalil atau hujah, metode untuk mengalahkan musuh-musuhnya. Itu maksud fatonah. Jadi bukan pintar segala hal, bukan Pak, tapi yang harus diyakini bahwa para rasul itu pintar dan mampu untuk menegakkan hujah dalam rangka mengalahkan musuh, menegakkan agama Allah. Semua para rasul seperti itu. Dan yang harus diyakini bedanya antara pintar cerdasnya rasul dengan cerdasnya yang lain, kalau rasul itu kepatonahannya itu bukan hasil belajar, bukan hasil meniru. Apalagi sekolah, ada dulu makan belum ada sekolah ya pasti, tapi murni langsung asuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat Jibril. Itu yang harus kita yakini. Wahyu, diasuh oleh wahyu, dan memang disediakan IQ Rasul itu sangat tinggi. Karena apa? Tidak semua, kalau kita baca sejarah Rasul itu tidak semua melulu permasalahan langsung ditangani wahyu, tidak. Dan biasanya Rasulullah SAW kalau menghadapi suatu permasalahan itu, kalau tidak dibimbing wahyu langsung dari awal, beliau bermusyawarah dengan para sahabat. Dan lucunya lagi, ya mungkin harus begitu karena untuk jadi pelajaran ke kita, itu sahabat ketika diajak bermusyawarah mengenai sesuatu hal yang harus dihadapi, kemudian sahabat itu bertanya, ya Rasulullah, apakah ini yang kau, seperti contoh ya, contoh kasus seperti Rasulullah ketika menghadapi perang Ahzab, perang gabungan itu ya, perang Khandaq. Nah, secara manusiawi Rasulullah khawatir karena seluruh Arab itu bangkit. Bayangkan Pak, 15.000 pasukan yang bersiap-siap di Uhud ya, itu di daerah sebelah utara Madinah, itu akan menghancurkan Madinah yang hanya berisi 3.000 muslim. 3.000 itu beserta dihitung wanita dan anak-anak. Bagaimana seorang Rasul tidak khawatir secara manusiawi? Nah, kebetulan ada kabilah yang dekat, Khaybar, Yahudi, yang mungkin bisa dilobi oleh Rasul tidak ikut tergabung dalam pasukan Ahzab, mungkin bisa, tetapi dengan kompensasi Madinah memberikan gandum, memberikan upeti lah istilahnya, sekian persen per tahun kepada Yahudi itu, agar Yahudi Khaybar yang dekat itu tidak ikut menyerang. Nah, sebelum melaksanakan itu Rasul mengajak para sahabat, terutama orang-orang Ansor Madinah yang punya perkebunan gandum dan kurma. Rasul bertanya, bagaimana pendapat kalian kalau kita melobi saja Khaybar supaya tidak ikut menyerang dengan kompensasi ini. Itu Rasul seperti itu. Nah, sahabat bertanya, ini yang lucunya, ya Rasulullah, mohon maaf, apakah ini wahyu atau apakah ini hanya kekhawatiran engkau saja, khawatir engkau tentang kami begitu? Kalau Rasulullah menjawab ini, kalau ini wahyu, saya tidak akan bermusyawarah. Itu. Ini hanya kekhawatiran saya saja dan pemikiran saya saja.
solusi yang ada di pikiran saya saja. Kalau wahyu saya tidak akan bermusyawarah itu. Jadi kalau wahyu mah Rasul tidak bermusyawarah karena wahyu udah. Walaupun tidak diterima oleh siapapun, Rasul tetap akan melaksanakan. Maka Rasul berkata, ini adalah kekhawatiran saya saja. Nah, sahabat Ansor itu menjawabnya begini, ya Rasulullah, dulu sebelum kau datang kami masih berada dalam kehinaan, masih berada dalam jahiliyah, kami tidak memberikan secuil korma pun kepada mereka. Lalu apa alasannya bagi kami sekarang setelah menjadi mulia karena kedatangan kau, setelah kami menjadi berada di jalan Allah, kami harus menghinakan diri lagi? Intinya sahabat menolak saran itu dari Rasul. Ya sudah, kalau begitu Rasul siap. Lalu permusyawarahan itu dilanjutkan dengan bagaimana teknis menghadapi pasukan besar itu. Nah, ada salah seorang sahabat yang namanya Salman Al-Farisi yang memberi gambaran teknis perang di Persia pada waktu itu. Dibuatlah farid ya, seperti di sejarah. Nah, para jamaah yang dimuliakan Allah, itu Rasulullah, kembali lagi kepada pokok yang harus diyakini, Rasulullah itu cerdasnya itu bukan hasil belajar, hasil meniru, tapi murni asuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pintarnya para Rasul itu pintar dalam menegakkan hujah, mengalahkan musuh-musuhnya. Kalau hal lain Rasulullah mungkin karena memang bukan kompetensinya, Rasulullah bukan tidak tahu ya, kita kurang sopan kalau mengatakan tidak tahu ya, tapi bukan kompetensi. Contoh seperti begini, seperti ada seorang petani datang kepada Rasul menanyakan sesuatu tentang kurma, bagaimana cara mengawinkan kurma jantan dan kurma betina. Ayat kenapa betina nah jantan eta teh kurma teh teuing nu kumahanya, teuing sugan nu jabri kumaha yang cewekna aya gitu. Bagaimana mengawinkan? Rasulullah menjawab begini, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih tahu dengan urusan dunia kalian. Itu. Jadi Rasul itu patonah di sini, itu titik tekannya ke situ. Ya kalau misalkan dengan bahasa songong malah Rasul bukan ahli ekonomi lah kira-kira gitu. Kalau ahli perang iya, karena peperangan waktu itu merupakan salah satu teknik untuk menegakkan hujah dan Rasul pasti bisa. Itu di surah Al-An'am ayat 73 kalau tidak salah ya. Ayat watilka hujjatuna atainaha. Nah ini di sini disebutkan waqali ta'ala watilka ay hujjatu Ibrahim ala qaumihi hujjatuna atainaha Ibrahima. Itu Allah menerangkan itulah hujah kami yang diberikan kepada Nabi Ibrahim untuk mengalahkan musuh-musuhnya. Gitu. Dah itu ya fatonah. Jadi kesimpulan, para rasul itu pasti fatonah dalam arti pintar, cerdas, pintar, bisa dan kuat melakukan kepintarannya untuk menegakkan hujah, mengalahkan musuh-musuhnya. Dan mustahilnya adalah biladah. Biladah itu bahasa Arab artinya bodoh. Bodoh itu patonahnya tidak sempurna. Bisa cerdas tapi tidak pintar, itu mustahil di para rasul. Nah untuk kita kaum muslimin harus meyakini bahwa kepintaran rasul itu bukan hanya pada zamannya, bukan hanya untuk beliau dan orang sekelilingnya, tapi kefatonahan rasul itu cukup untuk umatnya sampai di hari akhir. Apabila seorang petugas rasul dalam arti ulama yang orientasi hidupnya ingin mengikuti jejak rasul, maka dia wajib mempatonahkan dirinya. Wajib mempatonahkan dirinya. Bukan patonahnya yang wajib, karena patonah itu iddirori dari Allah langsung, tapi mengusahakan diri untuk menjadi pintar menegakkan hujah agama. Jadi ulah aya dongeng kiai pas ya atanapi naon berjuang menjuangkan agama eleh ke tukang mabok, teh ulah aya dongeng kitu.
teu nyunah gitu. Teu nyunah. Ieu mah kiai teh didikte ku lurah teu nyunah teh kitu teh Pak. Aya dina tungtung curug orang politik misalkan kiai teu nyunah teh. Dia harus mempatonahkan diri, menegakkan hujah untuk meninggikan agama Allah dan untuk mengalahkan musuh-musuh agama Allah. Dan itu kepintaran Rasul, kefatonahan Rasul cukup sampai hari kiamat. Tinggal kita mencari, diakur-akurkan. Karena sunatullah itu walan tajida li sunatillahi tabdila. Kalian tidak akan menemukan sunnah Allah itu tabdila, berubah, berganti, tidak. Model yang berbeda hanya versi saja. Rasul membawa agama, tantangannya ini, personnya ini. Siapapun yang membawa agama itu pasti tantangannya begitu. Mungkin yang berganti person, alat lah. Kalau dulu alat perang misalkan pedang, kalau sekarang mungkin berbeda. Kalau dulu menggunakan kekuasaan politik, pengaruh di lingkungan sebagai ketua kabilah, kalau sekarang mungkin sebagai kepala daerah. Sama saja sampai hari kiamat. Dan cara Rasul menegakkan hujah agama itu di tiap situasi dan kondisi itu sudah ada contohnya. Nya urang mah teu nyaho sok salah teh. Teu nyaho. Aya dongeng kiai nguruskeun agama eleh ku tukang mabok teh teu nyahoan we kumaha Rasulna gitu. Berat Pak, beratna. Sim kuring berat teh bapak-bapak masugan. Ai beungeut kitu mah da sarua jigan eta. Mal pati beda. Loh, yang selanjutnya yang harus diyakini selain kita harus meyakini bahwa para rasul itu mempunyai sifat sidik, amanah, tabligh, patonah, lalu kita juga harus meyakini bahwa mustahil para rasul mempunyai sifat ketuhanan. Itu menurut Syekh Usmui ya, mustahil para rasul itu mempunyai sifat ketuhanan. Dan kemudian nanti akan dilanjutkan dengan wal jaiju pihakihim alaihimus sholatu wassalam. Rasanya dipanjang-panjang juga kalau patonah itu patonah. Dimintakan